Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Almahya dengan saya Andika. Nah teman-teman, di sini saya akan membacakan berita dari Kompas ya. Tetapi sebenarnya saya cukup berat membacakan berita ini karena ada omongan atau perkataan yang cukup nyelekit dari Bapak Menpan RB ya, yang diangkat oleh kompas.com ya. Jadi teman-teman stop berharap untuk menjadi ASN dengan cara diangkat langsung. Harus ada perjuangan, harus ada seleksi, dan harus ada proses tes ya. Teman-teman di sini kalau lihat judul yang diangkat oleh kompas.com di sini, honorer ingin diangkat jadi ASN tanpa tes. Menpan RB merespon, "Lah, emang negara Mbahe dewe?" Ya. Ini cukup nyelekit judul yang diangkat oleh Kompas ya, tapi kita lihat coba isi beritanya ya. Mungkin tidak seperti itu maksud dari Bapak Menpan RB ya. Di sini kita lihat diberitakan oleh Kompas ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Abdullah Azwar Anas mengungkapkan banyak pegawai non-ASN di lingkungan pemerintah merupakan tenaga titipan. Hal ini menjadi persoalan yang dihadapi pemerintah sekarang. Menurutnya, dampak adanya pegawai titipan tersebut adalah banyaknya tenaga honorer. Yang diketahui tenaga honorer saat ini menjadi persoalan yang masih belum ditentukan oleh pemerintah. Ya. Dia mengatakan banyak tenaga honorer menuntut untuk diangkat sebagai aparatur sipil negara, bahkan ada yang ingin diangkat tanpa melalui proses seleksi. Kenyataannya sekarang ini kita menghadapi SDM atau sumber daya manusia yang titipan. Orang datang minta masuk dari non-ASN dan seterusnya. Katanya di kantor Bupati Blora hari Jumat tanggal 23 September 2022 malam. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ada ratusan ribu tenaga honorer yang harus diangkat. Apalagi maunya passing grade-nya diturunkan. Malah kadang-kadang enggak mau pakai tes, maunya langsung diangkat ASN. Jadi enak kan? Lah, emang negara Mbahe dewe? Ini yang terjadi. Lanjutnya. Nah, ini mungkin ada respon dari Bapak Menpan RB yang mengatakan ingin menyampaikan pesan bahwa untuk masuk dalam menjadi ASN tidak bisa langsung diangkat tanpa proses tes ya. Intinya teman-teman stop berharap untuk diangkat menjadi ASN tanpa proses tes. Kalau kita lihat beberapa pernyataan Bapak Menpan RB akhir-akhir ini, jadi teman-teman harus betul-betul bersiap, mempersiapkan diri. Baik teman-teman honorer maupun siapapun yang ingin menjadi ASN ya, silakan persiapkan diri. Tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain selain dengan mengikuti proses seleksi ya. Kecuali Bapak Ibu guru yang memang telah diberikan kemudahan-kemudahan ya. Kalau saya lihat, sedangkan honorer di bidang lain ini memang cukup rumit ya untuk diselesaikan ya. Di sini teman-teman sudah sangat jelas melihat arah pernyataan Bapak Menpan RB. Azwar mengatakan, sebenarnya pemerintah pusat sudah melarang pemerintah daerah untuk mengangkat tenaga honorer. Namun, dia menduga adanya kepentingan politik kepala daerah membuat rekrutmen tenaga honorer terus terjadi. Ini kalau setiap mau kampanye terakhir terus nggak bisa pernah terakhir. Terakhir waktu bupatinya nggak bisa terpilih, nggak bisa maju lagi terakhir. Nah, tapi kalau yang mau maju lagi tetap minta terus kira-kira. Terang Anas, saya kurang paham paragraf ini ya. Coba kita ulangi. Ini kalau setiap mau kampanye terakhir, terus nggak bisa pernah terakhir. Terakhir waktu bupatinya nggak bisa terpilih, nggak bisa maju lagi terakhir. Nah, tapi kalau yang maju lagi tetap minta terus kira-kira, terang Anas. Ya teman-teman silakan artikan sendiri. Dia mengaku bahwa saat ini di sejumlah daerah ketiadaan tenaga honorer akan mengganggu pelayanan publik. Namun dia menyoroti proses rekrutmen tenaga honorer yang tidak memperhatikan kualitas. Jadi kita bicara terkait penataan honorer. Honorer mesti ditata,
mutu kualifikasinya juga mesti dijaga. Dan pemerintah sesuai aturannya sejak 2023 tidak boleh ada honorer lagi. Tapi ini kan ada keinginan dari kepala daerah untuk diberi waktu lalu. Nah, harapan kita daerah bisa menata honorer dengan baik. Jelas dia. Ya, jadi sudah mulai kelihatan kesulitan-kesulitan dalam menerapkan keinginan dari teman-teman honorer untuk diangkat menjadi ASN tanpa tes. Yang kedua, di sini juga sudah ada undang-undang yang melarang untuk di tahun 2023 tidak boleh ada honorer lagi, ya, teman-teman. Jadi, teman-teman persiapkan saja dirinya, jangan berharap sekali lagi untuk diangkat menjadi ASN tanpa proses tes, kecuali yang guru ya, itu memang ada beberapa ya, kayak THK 2 itu masuk dalam prioritas 2 ya. Itu ada proses tesnya juga, tapi itu proses tes kompetensi. Cuman proses tesnya mungkin agak dipermudah seperti itu ya, teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin mempersiapkan diri menghadapi tes P3K ya, silakan miliki buku kami ini, ada panduan khusus honorer. Atau yang kedua, teman-teman bisa mengikuti tryout yang telah kami buat, yang soal-soalnya telah kami susun berdasarkan soal-soal yang pernah keluar di tahun-tahun sebelumnya, yang ini ya. Nah, teman-teman harus ingat, ini sangat-sangat banyak ya yang sangat belum mengerti, padahal sudah berulang-ulang dan sudah mau hampir memasuki proses tes, tetapi tidak mengerti apa yang diteskan di P3K. Dia mengira masih ada tes SKD dan SKB, padahal itu jauh berbeda ya teman-teman. Di tes P3K itu ada kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Ini sering saya ulang-ulang dan akhirnya mungkin ada beberapa teman kita yang bosan, tetapi ternyata masih sangat banyak yang tidak tahu ya teman-teman. Nah, untuk tes kompetensi teknis itu sesuai bidangnya ya, misalnya kedokteran ya tes tentang dokter, ya formasi keperawatan ya tes tentang keperawatan, formasi teknik jalan jembatan ya tes tentang teknik jalan jembatan, seperti itu. Ya, ada yang bertanya selalu di baik Japri maupun di buku kami, apakah di dalam buku ini ada tes kompetensi teknisnya? Ya, jelas tidak ada teman-teman. Kompetensi teknis itu sesuai bidangnya. Ya, tidak mungkin dalam satu buku ini memuat seluruh atau ratusan tes kompetensi teknis, ya. Tidak mungkin, ya. Kalau ada beberapa tes kompetensi teknis yang kami miliki itu terpisah dari buku ini ya, teman-teman harus pahami itu. Oke, teman-teman, sekian, terima kasih. Saya doakan teman-teman yang mau berikhtiar lulus ASN bisa lulus ASN di tahun 3 ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.